Anda kembali di Special Dialog, saya kembali melanjutkan perbincangan. Pak Yudi, kalaupun misalnya dana sudah ada, tapi kemudian proses realisasinya ini yang membutuhkan waktu. Untuk mempercepat pembangunan Papua, kita juga mengharapkan ada kontribusi atau kerjasama dari masyarakat yang ada di sana. Bagaimana kemudian upaya dari pemerintah sendiri untuk merangkul pihak-pihak yang ada di sana, khususnya mungkin yang masih berseberangan dengan pemerintah, begitu Pak Yudi? Jadi kebijakan dari salah satu otonomi khusus adalah affirmative action. Jadi pemberdayaan lokal untuk terlibat di dalam proses pembangunan itu sendiri, itu basic kita. Nah, di dalam kebijakan-kebijakan itu kita memberikan tanda kutip privilege untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat asli Papua. Kita ambil contoh, katakanlah untuk pendidikan, katakanlah masuk di TNI atau masuk Polri, itu ada standarisasi khusus yang memberikan kesempatan yang lebih sehingga masyarakat asli Papua itu menjadi tentara, menjadi polisi. Demikian di pendidikan. Katakanlah di universitas di sana itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat asli Papua. Termasuk juga, dan kita sangat setuju sebetulnya pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Itu tim kami pernah kita berkunjung bersama dengan Rektor Unipa Pak Mofu itu ke Jerman, Barat, ke Berlin. Itu kita mengumpulkan mahasiswi masyarakat Papua di sana. Itu sudah memberikan suatu gambaran bahwa proses pembangunan itu sudah sedang berjalan untuk itu. Affirmative action itulah yang menjadi kunci dari percepatan pembangunan di Papua. Artinya dibukakan peluang, kesempatan yang lebih luas, diberikan akses lebih besar, begitu Pak Yudi? Harus berikan kekhususan tadi itu. Katakanlah di pasar-pasar tradisional, kita harus memberikan kesempatan yang lebih kepada mama-mama di sana daripada saudara-saudara kita dari, katakanlah dari Manado, dari Makassar, dari Jawa. Itu harus kita yang memberikan kesempatan yang lebih kepada masyarakat di sana. Gitu. Karena kalau melihat pembangunannya juga memang cukup tertinggal dibandingkan daerah-daerah tersebut, begitu ya Pak Yudi? Harus memberikan kesempatan yang lebih. Baik, Pak Ikrar. Nah, kalau kita melihat, tentunya kita harapkan kemajuan Papua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pertumbuhan Papua ini bisa selaras dengan pertumbuhan daerah-daerah lain. Seberapa besar kontribusi Papua bagi pertumbuhan Indonesia, Pak? Kalau misalnya bisa maju? Sangat besar ya, karena Anda tahu Papua itu pulau yang sangat kaya. Betul. Cuma kan rakyatnya miskin karena kebodohan, kan? Bukan kemalasan, karena kebodohan. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau anak-anak Papua itu diberikan kesempatan untuk sekolah, dia bisa sampai profesor. Dulu ada di ITB itu namanya Profesor Dr. Wospakrik. Itu masih orang Biak juga ya. Tapi kemudian kakaknya itu juga namanya Pak Wospakrik ya, kemudian jadi anggota MRP, itu pernah jadi rektor Universitas Cendrawasih. Ya, jadi keluarga Wospakrik itu termasuk keluarga pinter. Tapi kemudian Anda lihat juga yang dulu anak Papua yang kemudian ikut di dalam lomba kimia matematika atau kimia internasional ya. Sekarang berarti punya potensi yang sangat bagus. Banyak. Cuma dalam kaitan yang tadi dikatakan Pak Yudi mengenai affirmative action, saya tidak setuju kalau kemudian mereka dilantik dan langsung bekerja di tanah Papua. Itu harusnya dulu pernah di zaman tahun berapa tuh 2000-an awal ya, itu ada sekitar 2000 rekrutmen anak-anak Papua untuk menjadi pegawai negeri ya. Itu jangan kemudian baru ditaruh 5 bulan atau 6 bulan dididik di Jakarta atau di tanah Jawa kemudian dibalikkan ke tanah Papua. Nggak bisa. Harusnya itu misalnya ditaruh misalnya lebih dari 5 tahun supaya kebiasaan dari sisi kebiasaan bekerja itu akan juga terinternalisasi. Yang kedua kompetisi, ya. Yang ketiga mereka juga mengenal bahwa mereka itu bukan sendirian sebagai bangsa Indonesia. Ada juga saudara-saudara dari etnik lain. Ya. Berarti bisa beradaptasi juga dengan baik. Betul, walaupun jangan sampai kita menggunakan dulu kebijakan White Australia Policy terhadap aborigin ya, yang kemudian anak-anak aborigin diambil, dididik oleh keluarga kulit putih dan kemudian mereka memang maju, ada yang sampai jadi menteri, cuma kan dari segi sosial budaya kemudian dikritik karena itu kan mencabut anak dari akar budayanya ya. Walaupun tidak sedikit teman-teman saya orang Papua yang dari tahun 80-an udah ngomong begitu. Udah kerar itu dididik aja di Jawa itu. Nanti ngomong Jawanisasi lagi saya bilang kan. Ya, jadi harusnya kita nggak bisa berpikir begitu tapi lebih nasional ya Pak. Betul, jadi tapi kalau Anda perhatikan anak-anak Papua yang maju itu adalah anak-anak yang memang keluar
dari akar budaya mereka. Yang ingin saya katakan keluar akar budaya itu dia tidak tinggal lagi di desanya, tapi misalnya apakah dari desanya ke Jayapura atau ke Biak. Tapi atau kalau Anda perhatikan sekarang yang sangat memprihatinkan saya, daerah-daerah yang tadi saya katakan itu adalah tempat di mana persemaian pendidikan maju, Biak, Serui. Sekarang justru kondisi pendidikannya itu sangat rendah, sangat buruk. Ini yang itu yang perlu jadi perhatian pemerintah juga, baik. Itu kita bersama. Betul, kita harapkan kemudian pembangunan Papua ini bisa lebih cepat, kemudian dan bisa selaras dengan beberapa daerah lain meskipun memang itu masih sangat jauh, tapi kita harap ke depan akan menghasilkan produk-produk seperti Pak Ikrar misalnya salah satunya. Baik, terima kasih Pak Yudi dan juga Pak Ikrar sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Special Dialogue. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan tayangan mengenai pembangunan di Papua bertajuk Papua You Are Not Alone. Saya Veronica Moniaga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda.